Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widayati. Saya mahasiswa S1 Kebidanan Universitas Kusuma Husada Surakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak bunda-bunda belajar mengenai perawatan metode kanguru atau biasa kita singkat dengan PMK. Simak baik-baik ya. Nah, perawatan metode kanguru merupakan perawatan untuk bayi berat lahir rendah atau di bawah 2.500 gram dengan melakukan kontak kulit secara langsung antara ibu dan bayi atau biasa disebut dengan skin to skin kontak, di mana ibu menggunakan suhu tubuhnya untuk menghangatkan tubuh si bayi. Hal ini disebabkan karena bayi dengan berat badan lahir rendah cenderung mengalami kedinginan atau hipotermi. Nah, kemudian akan timbul pertanyaan, kenapa sih disebut dengan perawatan metode kanguru? Ini karena metode ini dilakukan dengan meniru perilaku binatang kanguru yang menggunakan kantongnya untuk menghangatkan tubuh bayinya agar mencegah dari kedinginan. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Ray dan Martinez di Kolombia pada tahun 1979. Kala itu, metode ini digunakan untuk menggantikan fungsi inkubator sebagai penghangat pada bayi baru lahir. Kemudian, siapa yang boleh melakukan perawatan metode kanguru ini? Yang diperbolehkan untuk melakukan perawatan metode kanguru di sini adalah orang tua bayi. Kita utamakan ibu bayi. Nah, bagaimana seandainya ibu bayi tidak memungkinkan untuk melakukan perawatan metode kanguru ini? Ayah bayi bisa melakukan perawatan metode kanguru ini. Sebelum melakukan perawatan metode kanguru, akan dipastikan dahulu kondisi tubuh bayi dalam keadaan stabil atau normal, di mana suhu bayi berkisar antara 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Kulit bayi kemerahan atau tidak biru. Napas bayi normal berkisar antara 30 sampai 60 kali per menit. Kemudian nadi bayi berkisar antara 120 sampai 160 kali per menit. Serta ibu sudah menerima materi perawatan metode kanguru, mengerti dan serta siap untuk melakukan perawatan metode kanguru. Banyak sekali manfaat dari perawatan metode kanguru ini. Untuk bayi, meningkatkan hubungan emosional ibu dan bayi, memberikan kehangatan pada bayi, denyut jantung dan pernapasan menjadi stabil, waktu menyusu menjadi lebih lama, mempercepat peningkatan berat badan bayi, membantu merangsang perkembangan otak, serta mempersingkat dari rawat inap di rumah sakit. Dan semuanya ini terjadi karena bayi merasa nyaman dalam dekapan ibu. Sedangkan manfaat untuk ibu antara lain mempermudah pemberian ASI, ikatan batin yang kuat antara orang tua, terutama ibu dan bayi. Ibu menjadi lebih percaya diri dalam merawat bayi. Nah, bagaimana dengan peran ayah? Ayah akan mempunyai peranan yang sangat besar sekali dalam ikut serta merawat anaknya, sehingga ikatan batin antara ayah dan bayi menjadi lebih erat. Nah, sekarang akan saya jelaskan tentang tipe-tipe PMK. Ada dua tipe PMK. Yang pertama, PMK intermittent, yaitu PMK yang dilakukan saat ibu berkunjung ke ruang bayi, sehingga kemungkinan bayi masih dalam perawatan inkubator, bahkan mungkin masih dengan alat bantu nafas. Berapa lama kita melakukan perawatan intermittent ini? Untuk PMK intermittent ini kita lakukan kurang lebih 1 jam atau sampai bayi merasa tidak nyaman, seperti bayi menangis, gerak-gerak, terlihat tidak nyaman, dan setelah kita posisikan ulang pun bayi masih merasa tidak nyaman, sehingga PMK bisa kita hentikan. Yang kedua yaitu PMK continue, di mana PMK ini dilakukan secara terus-menerus atau kontinu sepanjang siang dan malam, sehingga
Pada kondisi ini, bayi sudah dalam tahap stabil dan dapat bernapas sendiri tanpa bantuan alat bantu napas. Dan secara keseluruhan, PMK dihentikan ketika usia bayi mencapai 40 minggu atau berat badan bayi sudah mencapai 2.500 gram. Nah, ada empat komponen dalam PMK. Yang pertama, itu kangaroo position. Ini merupakan posisi bayi pada saat dilakukan PMK. Dan nanti lebih jelasnya bisa dilihat pada saat praktek. Yang kedua, yaitu kangaroo nutrition. Sesuai dengan fungsi dari perawatan metode kangaroo, yaitu mempermudah dalam pemberian ASI baik secara langsung maupun melalui ASI perah. Nah, yang ketiga yaitu kangaroo support, yaitu merupakan salah satu bentuk dukungan dari keluarga maupun tenaga kesehatan di rumah sakit, sehingga ibu bisa melakukan metode ini pada bayinya. Dan yang keempat yaitu kangaroo discharge, yaitu merupakan suatu pembiasaan ibu untuk terus melaksanakan perawatan metode kangaroo selama ibu di rumah sakit, dan pada saat bayi pulang, ibu bisa melakukan perawatan metode kangaroo ini di rumah. Sekarang kita akan melakukan praktek perawatan metode kangaroo. Tolong diperhatikan ya. Hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa selama melakukan perawatan metode kangaroo, ibu harus tetap memperhatikan kondisi bayi, baik dari suhu tubuh, warna kulit bayi, apakah kemerahan atau kebiruan, apakah bayi terlihat sesak atau tidak. Nah, demikian Bunda yang dapat kami sampaikan tentang perawatan metode kangaroo. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topi bayi, pampers atau popok, termometer, kain untuk menyangga bayi, dan kemeja yang akan digunakan oleh ibu bayi. Nah, sekarang kita akan melakukan praktek perawatan metode kangaroo. Nah, sebelum melakukan praktek perawatan metode kangaroo, pastikan ibu dalam kondisi bersih atau sudah mandi terlebih dahulu dan sudah mendapatkan penjelasan juga mengenai perawatan metode kangaroo. Sudah mencuci tangan, dan yang paling penting, ibu tidak menggunakan pakaian dalam seperti bra. Kemudian, persiapan sebelum melakukan perawatan metode kangaroo adalah kita cuci tangan terlebih dahulu, kita ukur suhu bayi, pastikan suhu bayi dalam keadaan normal yang berkisar antara 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Kemudian, kita ganti pampers atau popok bayi. Sekalian baju bayinya dibuka. Kemudian bayi dipakaikan topi. Bayi kemudian diposisikan tegak di antara dua payudara ibu. Satu tangan ibu menyangga kepala bayi dan satu tangan menyangga bokong bayi. Kepala bayi menghadap ke kanan atau ke kiri. Setelah
posisi nyaman, bayi dipakaikan kain panjang untuk menyangga tubuh bayi. Kemudian kaki bayi diposisikan seperti kodok. Setelah posisi nyaman, bayi dipakaikan kain panjang untuk menyangga tubuh bayi. Ibu dipakaikan kemeja kancing depan. Nah, Ibu siap melakukan PMK.